Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18. Di sini kami akan mempresentasikan program yang telah kami buat. Berikut ini adalah skrip dari program yang telah kami buat. Pertama, program diawali dengan sebuah header. Kami menggunakan header include IOStream dan using namespace std. Header ini berfungsi agar fitur-fitur in, out, dan inline itu dapat berfungsi. Nah, jadi header ini fungsinya mirip seperti perpustakaan untuk menyimpan fitur-fitur yang tadi telah disebutkan. Kemudian ada bagian deklarasi. Nah, di sini kami menggunakan tipe data integer dan char. Pertama, tipe data integer itu kami gunakan untuk mendeklarasikan variabel yang bernilai numerik atau angka, dan char itu untuk mendeklarasikan variabel yang bernilai karakter. Nah, selanjutnya di bagian bawah deklarasi, di sini kami menggunakan fungsi di luar fungsi utama atau fungsi main. Di sini kami menggunakan tipe nilai balik void. Beberapa fungsi tersebut diantaranya ada fungsi sisa barang, fungsi penjualan, fungsi untung rugi, fungsi total penjualan, dan fungsi total keuntungan. Kemudian lanjut ke bagian fungsi utama atau fungsi main. Di sini kami membaginya menjadi beberapa part atau bagian yang kami bagi dengan komentar. Pertama, di bagian komentar intro itu kami menampilkan judul dari program yang telah kami buat dan nama-nama barang yang nantinya akan dipilih oleh user. Kemudian di bagian komentar program, kami meminta user untuk memasukkan jumlah barang yang akan mereka beli. Nah, jumlah barang yang mereka beli ini nantinya akan berpengaruh pada looping. Jadi looping yang kami gunakan di sini adalah looping for. Jadi looping ini itu akan terus melooping atau akan terus mengulang selama jumlahnya itu sesuai dengan jumlah barang. Jadi misal ketika kita memasukkan jumlah barangnya itu 5, maka di sini program akan melooping sebanyak 5 kali. Tuh. Lalu di bagian looping, di dalam looping tersebut ya, terdapat bagian menentukan nama barang, merek, harga beli, harga jual, dan stoknya. Nah, di sini kami yang meminta user kembali untuk memasukkan kode barang. Jadi kode barang yang telah kami deklarasikan pada bagian intro itu ada 1 sampai 5 barang. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan angka saja, yaitu angka 1 sampai 5. Nah, kemudian ada sebuah kondisional. Di sini kami menggunakan conditional if ya, bukan switch. Jadi ketika user memasukkan angka 1, maka akan muncul atau tampil merek dari sabun cuci. Ada bersih, wangi, dan cemerlang. Nah, di bagian ini juga ya, kami lagi-lagi meminta user untuk memasukkan kode merek dari sabun cuci tersebut, A, B, atau C. Nah, ketika user kemudian terdapat kondisional lagi. Jadi di sini kami menggunakan nested if atau if bersarang. Jadi di dalam if terdapat if kembali. Nah, jadi ketika user memasukkan huruf A, maka akan bukan tampil ya. Di sini harga barang, harga jual, dan stoknya itu dideklarasikan. Nah, nggak tampil di user, tapi hanya dideklarasikan saja. Namun ketika user mengetikkan huruf B atau C, itu kondisinya sama saja, tetap harga barang, harga jual, dan stok itu akan tetap dideklarasikan sesuai dengan harga barang, harga jual, dan stok masing-masing barang tersebut. Namun ketika user menginputkan huruf selain itu atau apapun itu selain A, B, C, maka harga barang, harga jual, dan stok itu sama dengan 0. Lalu tadi kan ketika user menginputkan angka 1 pada kode barang, maka akan tampil merek sabun cuci. Nah, ketika user menginputkan angka selain 1 tapi tetap masih dalam rank 1 sampai 5 gitu, maka tetap akan tampil merek dari barang-barang tersebut. Di sini kan mereknya ada sabun mandi, nomor 2 itu sabun mandi. Jadi ketika dimasukkan nomor 2 akan muncul merek-merek sabun mandi. Begitupun dengan nomor 3, 4 sampai 5. Tetapi jika user menginputkan selain daripada 1 sampai 5 tersebut, maka di user nanti akan tampil sebuah kalimat, yaitu produk yang Anda masukkan tidak tersedia di toko kami. Lalu masih pada bagian looping, tadi kan kita sudah mendeklarasikan beberapa fungsi di luar fungsi main atau fungsi utama. Nah, di sini kita panggil fungsi-fungsi tersebut. Nah, fungsi-fungsi yang kita panggil tetapi yang ada dalam for atau yang masih ada dalam perulangan tadi itu ada fungsi sisa barang, penjualan, dan untung rugi. Nah, sisa barang, penjualan, dan untung rugi, di sini kami memanggil fungsi-fungsi tersebut. Nah, kemudian
Perulangan selesai sampai di situ. Di bagian luar perulangan terdapat bagian final. Di bagian final ini di sini juga isinya hanya pemanggilan fungsi-fungsi di luar fungsi main. Ada fungsi total penjualan dan fungsi total keuntungan. Kemudian di bagian akhir program di sini kami menuliskan return 0 yang artinya kembalikan nilai 0 ke sistem operasi yang menjalankan kode program ini. Nilai 0 ini menandakan kode program itu berjalan dengan normal dan tidak ada masalah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari program kami. Apabila program ini dijalankan, maka akan muncul seperti ini. Terdapat judul dan juga 5 jenis barang. Nah, nantinya pemilik toko akan memasukkan berapa jumlah barang yang dibeli. Misal 5 barang. Maka dimasukkan jumlah barang yang dibeli adalah 5. Nah, barang pertama adalah sabun cuci merek bersih. Maka dimasukkan kode barang 1 dan kode merek A. Artinya sabun cuci merek bersih. Nah, untuk jumlah barang yang terjual nanti akan kita masukkan dan sisa barang akan terhitung otomatis menyesuaikan dengan stok. Jadi sisa barang di sini adalah stok dikurangi dengan jumlah barang yang terjual. Untuk jumlah pendapatan dan keuntungan yang diperoleh, di sini sudah kami sesuaikan dengan harga masing-masing barang, sehingga apabila dihitung secara manual dengan menggunakan program ini sudah sesuai. Begitu pula kita melanjutkan dengan memasukkan jenis-jenis barang selanjutnya hingga mencapai 5 jenis barang. Lalu jika sudah dimasukkan ke 5 jenis barang, maka akan terhitung otomatis total pendapatan dan total keuntungan. Nah, total pendapatan dan keuntungan di sini adalah jumlah dari masing-masing jenis barang tadi. Misal, dari sabun cuci kita mendapatkan keuntungan sekian, lalu dari sampo keuntungannya sekian. Nah, semua itu akan ditotal pada total keuntungan yang terhitung secara otomatis di akhir program kami.